Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Pak Joko, untuk belajar matematika. Kita masih membahas tentang eksponen dan kita memasuki sesi yang ketiga. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah operasi pada bentuk akar. Nah, operasi pada bentuk akar ini meliputi operasi penjumlahan, operasi pengurangan, dan operasi perkalian. Sedangkan operasi pembagian kita tidak bahas saat ini karena nanti akan menjadi topik bahasan tersendiri yang berjudul merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Baik, kita akan melihat satu demi satu. Yang pertama adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini saya jadikan sebagai satu kelompok karena keduanya memiliki tipe yang sama. Nah, yang harus diperhatikan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, di sini syarat yang harus dipenuhi untuk kita bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar yang dioperasikan harus sejenis. Jadi kalau misalnya bentuk akar yang dioperasikan itu yang satu adalah akar 2, maka yang lain juga harus akar 2. Jadi sama-sama akar 2. Kalau yang satu akar 3, yang lain juga harus akar 3. Kalau yang satu akar 7, yang lain juga harus akar 7. Jadi bentuk akarnya itu sejenis. Nah, konsep dari penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini seperti apa? Nah, yang pertama kita lihat untuk operasi penjumlahan bentuk akar. Kalau diperhatikan di sini, bentuk akarnya sama-sama akar C, itulah yang dimaksud dengan sejenis. Nah, jika demikian dan operasinya adalah penjumlahan, maka yang kita jumlahkan adalah koefisiennya. A ditambah B akar C. Kemudian, untuk operasi pengurangan, tadi kan saya katakan bahwa satu tipe, berarti di sini yang berbeda adalah tanda operasinya saja. Kalau semula tambah menjadi kurang, yang dioperasikan juga koefisiennya saja, karena di sini sudah sejenis sama-sama akar C. Berarti A kurang B akar C. Nah, untuk lebih memahami konsep ini, di sini akan saya berikan contohnya. Yang pertama, kita ambil contoh sederhana saja. 3 akar 5 ditambah 5 akar 5. Nah, kalau kita lihat di sini kan sama-sama akar 5. Maka kita tinggal menjumlahkan koefisiennya. 3 tambah 5 akar 5. Nah, tinggal kita selesaikan. 3 tambah 5 itu 8, sehingga hasil akhirnya adalah 8 akar 5. Kemudian untuk contoh pengurangan di sini ada 2 akar 2 dikurang 5 akar 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini sama-sama akar 2, berarti sudah memenuhi persyaratan bahwa bentuk akarnya sejenis. Tinggal kita operasikan koefisiennya saja. 2 dikurang 5 akar 2. Nah, dalam operasi pengurangan bilangan bulat yang sudah pernah kalian pelajari, 2 dikurang 5 itu adalah negatif 3. Maka hasil terakhirnya adalah negatif 3 akar 2. Untuk contoh yang ketiga, di sini akar 12 ditambah akar 27. Kalau kita lihat sepintas seolah-olah ini bukan sejenis, bentuk akar yang tidak sejenis. Nah, tetapi jika memang ini sudah dijadikan contoh atau soal, maka sebenarnya kedua bentuk akar ini adalah sejenis, hanya belum sederhana. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyederhanakan kedua bentuk akar ini. Baik, kita lihat untuk suku pertamanya, yaitu akar 12. Kita lihat bilangan di bawah tanda akar, yaitu 12. Nah, 12 ini memiliki faktor kuadrat sempurna. Yang terbesar adalah 4, pasangannya 3. Sehingga kalau kita sederhanakan seperti yang kalian pelajari sebelumnya, akar 12 menjadi akar 4 dikali akar 3. Akar 4 itu kan 2, maka bentuk sederhananya adalah 2 akar 3. Berikutnya akar 27. 27 memiliki faktor kuadrat sempurna, yang terbesar adalah 9, yaitu pasangannya 3. 9 kali 3 kan 27. Nah, sehingga akar 27 ini bisa dinyatakan sebagai akar 9 kali akar 3.
akar 9 itu adalah 3, maka bentuk sederhananya adalah 3 akar 3. Nah, sekarang tampak jelas bahwa kedua bentuk akar adalah bentuk akar yang sejenis, sehingga kita tinggal lihat koefisiennya, kita operasikan, kita tambahkan 2 tambah 3 akar 3. 2 tambah 3 itu 5, maka hasil terakhirnya adalah 5 akar 3. Contoh berikutnya adalah operasi campuran. Di sini ada pengurangan, ada penjumlahan. Begitu juga bentuk akarnya, ada akar 3, ada akar 2 yang tidak sejenis kan. Nah, kalau ada persoalan seperti ini maka kita kelompokkan yang sejenis. Nah, kalau kita menggunakan sifat urutan kan kita mulai dari akar 2. Di sini dikurang 3 akar 2 karena kita pindahkan di depan menjadi negatif 3 akar 2. Nih, negatif 3 akar 2 kita jadikan satu kelompok dengan 7 akar 2. Kemudian yang akar 3 di sini 2 akar 3 dengan 5 akar 3, ini juga satu kelompok. Nah, sekarang kan lebih enak dilihat. Ini sama-sama akar 2, kita operasikan koefisiennya, negatif 3 tambah 7 adalah positif 4. Jadi positif 4 akar 2. Sedangkan untuk suku ketiga dan keempat di sini sama-sama akar 3, koefisiennya 2 dan 5. 2 tambah 5 adalah 7. 7 akar 3. Nah, sampai pada langkah ini pekerjaan kita sudah selesai. Kita tidak boleh paksakan ini untuk kita jumlahkan antara 4 akar 2 dengan 7 akar 3 karena keduanya tidak sejenis. Jadi seperti itu untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Sekarang kita masuk pada operasi perkalian bentuk akar. Pada operasi perkalian bentuk akar ada dasar yang harus dipahami. Yang pertama adalah akar A dikali akar A sama dengan A. Ini berasal dari pengertian bentuk akar. Sedangkan yang dasar kedua, akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Ini dari materi penyederhanaan bentuk akar. Nah, konsep dari operasi perkalian bentuk akar itu seperti apa? Nah, misalnya di sini A akar B dikali C akar D. Maka prinsipnya di sini koefisien dikali koefisien, bentuk akar dikali bentuk akar. Berarti A kali C AC, akar B kali akar D adalah akar B kali D. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, akar 6 dikali akar 3 dikali akar 6. Berarti di sini akar 3 kali 6, yaitu akar 18. Tapi ingat bahwa hasil dari operasi baik itu penjumlahan, pengurangan maupun perkalian bentuk akar harus dinyatakan dalam bentuk sederhana. Nah, akar 18 ini belum sederhana karena 18 masih memiliki faktor berupa kuadrat sempurna selain 1, yaitu 9. Pasangannya 2. Maka akar 18 ini adalah bisa dibuat menjadi akar 9 kali akar 2, akar 9 itu 3, sehingga bentuk sederhananya adalah 3 akar 2. Nah, yang kedua, 4 akar 3 dikali 2 akar 15. Ingat tadi prinsipnya, koefisien kali koefisien, bentuk akar kali bentuk akar. 4 kali 2 8, sedangkan 3 kali 15 45, jadi 8 akar 45. Nah, yang perlu disederhanakan adalah akar 45. Kalau kita cari faktor dari 45 yang berapa kuadrat sempurna selain 1, dan yang paling besar adalah 9, pasangannya adalah 5. Berarti akar 9 kali akar 5, akar 9 itu 3, maka ini menjadi 8 kali 3 akar 5. 3 akar 5 ini bentuk sederhana dari akar 45 ya. Nah, sekarang lihat koefisiennya yang baru, 8 kali 3 itu 24. Jadi hasil akhirnya adalah 24 akar 5. Inilah operasi perkalian pada bentuk akar. Nah, sekarang untuk memperdalam saya berikan contoh lanjutan. Ini contoh yang pertama. Tadi untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar kelihatan sederhana sekali. Tetapi kalau dulu dalam ujian nasional ini sering dimunculkan bentuk soal seperti ini. Ini contohnya. Nah, contoh ini saya ambil, ini merupakan contoh soal ujian nasional. Bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Ini tentukan bentuk sederhana dari
3 akar 48 tambah 2 akar 12 dikurang 5 akar 27 ditambah 2 akar 75. Ada 4 suku. Kita mulai dari suku yang pertama yaitu 3 akar 48. Yang kita pikirkan pertama akar 48 ini kita sederhanakan dulu. 48 itu memiliki faktor kuadrat sempurna selain 1 yang terbesar adalah 16. Pasangannya 3, jadi akar 16 kali akar 3. Akar 16 itu berapa? 4 kan? Maka untuk suku pertama menjadi 3 kali 4, ini 3 kali 4 akar 3. Nah, kemudian untuk suku kedua nanti kita tidak perlu pusing seperti suku pertama ini. Kuncinya ada pada akar 3 ini. Jadi 12 dibagi 3 berapa? 4 ya. Akar 4 2, maka ini menjadi 2 dikali 2 akar 3 dikurang 5 akar 27. 27 dibagi 3 itu 9. Akar 9 adalah 3, berarti menjadi 5 kali 3 akar 3. Nah, suku yang terakhir 2 akar 75. 75 kalau dibagi 3 itu 25. Akar 25 adalah 5, jadi menjadi 5 akar 3. Sehingga suku terakhir ini berubah menjadi 2 kali 5 akar 3. Nah, proses berikutnya pada langkah berikutnya adalah kita menyederhanakan koefisiennya. Di sini 3 kali 4 12 menjadi 12 akar 3. Suku keduanya 2 kali 2 4 akar 3 dikurang 5 kali 3 15 akar 3 tambah 2 kali 5 10 akar 3. Nah, sekarang tinggal kita operasikan koefisiennya. 12 tambah 4 16 kurang 15 itu 1 tambah 10 11. Jadi hasil akhirnya adalah 11 akar 3. Kemudian contoh lanjutan untuk yang kedua. 5 akar 3 dikali 3 akar 6 dikurangi 2 akar 8. Nah, di sini kita menggunakan sifat distributif perkalian terhadap operasi pengurangan. Berarti di sini 5 akar 3 dikali suku pertamanya yaitu 3 akar 6. Nah, nanti baru dikurangi 5 akar 3 juga dikalikan dengan suku keduanya 2 akar 8. Sekarang proses perkalian antara 5 akar 3 dengan suku pertamanya ini. Berarti 5 kali 3 15 akar 3 dikali akar 6 akar 18 menjadi 15 akar 18 dikurangi 5 akar 3 dikali 2 akar 8. 5 kali 2 10, 3 kali 8 24 menjadi 10 akar 24. Berikutnya adalah proses penyederhanaan. Akar 18. Nah, ini kalau kita sederhanakan ini kan faktor kuadrat sempurna dari 18 yang terbesar adalah 9, pasangannya 2. Berarti akar 9 kali akar 2. Akar 9 itu 3, maka ini menjadi 15 kali 3 akar 2 dikurang. Sekarang kalau akar 24. Akar 24 itu 24 kuadrat sempurna selain 1 yang terbesar sebagai faktor dari 24 ini adalah 4, pasangannya 6. Jadi akar 4 kali akar 6, akar 4 itu 2. Sehingga ini menjadi 10 dikali 2 akar 6. Tinggal menyederhanakan koefisiennya. 15 kali 3 itu 45, jadi 45 akar 2 dikurang 10 kali 2 adalah 20 akar 6. Sampai di sini proses selesai karena keduanya bukan merupakan keduanya bukan merupakan bentuk akar yang sejenis. Jadi demikian untuk operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bentuk akar. Baik, selamat belajar, semoga bermanfaat.